Jadi saya ulangi lagi, perangkat yang dibutuhkan di paket 2 ini, yang pertama adalah router, di mana router ini nantinya berfungsi sebagai internet gateway. Kemudian kita konfigurasi jaringan wireless menggunakan fitur hotspot, di mana hotspotnya itu sendiri menggunakan dua akun. Yang pertama adalah akun staf dengan passwordnya 1234 dan akun GWES dengan password 4321. Di mana setiap akunnya memiliki kecepatan akses yang berbeda. Untuk yang staf dia 5 MB PS, untuk yang GWES itu 2 MB. Kemudian di sisi firewall-nya, jadi akun staf bisa mengakses semua yang ada di server. Bisa akses servernya, bisa akses kontennya. Sedangkan untuk yang GWES, akun GWES ini, dia tidak bisa mengakses ke servernya, server virtualisasi. Begitu juga dia tidak bisa mengakses ke SSH servernya. Jadi ini untuk pengamanan dari sisi firewall-nya sesuai dengan soal. Hanya yang pertama adalah fitur hotspot, yaitu adalah memberikan akses internet kepada klien dengan sistem login. Yang kedua adalah firewall. Firewall-nya hanya mengamankan sesuai dengan akun ini ya, akun usernya. Kemudian nanti kliennya otomatis dia bisa login menggunakan akun staf maupun public. Karena dia menggunakan fitur hotspot, maka otomatis dia akan mendapatkan IP otomatis atau DHCP. Dan berarti kalau dicoba di sini, untuk akun staf bisa akses semuanya, untuk akun GWES tidak bisa akses ke server virtualisasinya, tetapi bisa melakukan akses internet. Lanjut ke bagian servernya. Jadi untuk yang bagian networking-nya atau networknya ini simple banget ya. Karena dia hanya melakukan konfigurasi si router ini sebagai internet gateway dan konfigurasi hotspot ke arah klien wireless-nya. Namun di sini yang lebih detail itu di bagian servernya. Jadi nanti kita bisa menggunakan aplikasi virtualisasi. Kita bisa pakai VirtualBox, bisa pakai juga VMware, atau misalkan sekolahnya menggunakan Proxmox server juga bisa. Jadi ini tuh tergantung dari kondisi sehari-hari belajar aja. Misalkan terbiasa pakai VirtualBox bisa, terbiasa pakai VMware juga bisa. Di mana nantinya di dalam server virtual ini kita bikin 2 server. Yang pertama server 1, yang kedua adalah server 2. Yang membedakannya adalah server 1, server 2 ini adalah kontennya. Yang saya akan bahas yang pertama adalah server 1-nya dulu. Untuk server 1-nya nanti dikonfigurasi DNS, FTP, dan SSH. Untuk SSH-nya sendiri, yaitu hanya menginstal dan merubah port default-nya. Yang tadinya portnya 22 diganti ke 2025. Kemudian juga untuk yang FTP-nya sendiri, SSH ini kan gunanya adalah meremote dari jarak jauh ya. Jadi nanti sisi kliennya, klien yang di sini, klien kita, bisa mengakses ke server dari jarak jauh yang ini. Di mana nanti portnya berubah menjadi 2025. Kemudian, kita juga konfigurasi yang namanya FTP atau File Transfer Protocol, yaitu adalah server yang memberikan layanan akses download atau upload data.
di mana FTP-nya sendiri nanti kita diminta membuat satu akun, yaitu UKK, dengan password-nya 123. Untuk pembatasan aksesnya tidak ada, jadi untuk yang soal ini hanya instalasi FTP, konfigurasi FTP dengan menambahkan user UKK dan password 123. Kemudian yang terakhir, konten yang di server pertama adalah melakukan konfigurasi DNS server. Di mana DNS server sendiri adalah server yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP ke domain maupun domain ke IP. Karena kenapa sih pakai DNS? Karena kan kalau komputer sama komputer, simpelnya adalah komunikasinya dengan IP address. Sedangkan kita sebagai manusia kan, kalau menghafal IP address agak sulit. Misalkan satu hari kita sering buka 5 situs. Dengan bantuan DNS kita lebih mudah mengakses situs tersebut karena kita mengaksesnya menggunakan nama domain. Bayangkan kalau kita tidak pakai DNS. Kalau kita tidak pakai DNS, maka kita harus mengetikkan alamat IP servernya. Berarti misalkan kita sering buka google.com, misalkan ya, sering buka instagram.com, kalau nggak ada DNS, kita harus tahu dulu IP server Google-nya berapa, IP web dari si IG-nya berapa. Makanya ada pengaturan namanya DNS, yaitu Domain Name System, yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat domain. Di mana nanti di DNS ini kita konfigurasi domainnya adalah ukk-tkj.net. Di mana nanti di dalam DNS-nya juga kita menambahkan record www ke server kedua, yaitu server web servernya. Kemudian kita buat juga subdomain atau alias untuk domain ftp.ukk-tkj.net, yaitu adalah server yang pertama. Jadi server FTP-nya bisa dibuka ini nih, server yang FTP ini bisa dibuka dengan IP address, bisa juga dibuka dengan nama domain. Karena kita ada tugas untuk mengarahkan record subdomain FTP ke server yang pertama ini. Kemudian yang terakhir adalah konfigurasi server kedua. Di mana di server kedua ini kita diminta menjadikan servernya sebagai web server. Namun kita diminta menggunakan metode Docker atau kontainer. Jadi nanti di sisi server yang kedua ini kita install dulu Docker-nya, kemudian kita buat 2 kontainer, yang dimana kontainernya itu isinya web. Jadi ada namanya web 1 dan web 2, di mana nanti tampilan websitenya muncul kata-kata atau script UKK TKJ 2023. Kemudian yang terakhir, nanti kita konfigurasi yang namanya load balance. Karena kita bikin 2 backend server, server 1 dan server 2, nanti ketika ada klien yang membuka situs dengan nama domain www.ukk.tkj.net, maka nanti diarahkan ke load balance-nya, ke server 1 dan server 2. Kalau pusing, intinya sih untuknya paket 2 ini membuat load balance web server, di mana servernya ini ada 2. Server pertama berfungsi sebagai DNS, SSH, dan FTP, yang ini ya. Yang kedua adalah server load balance-nya, di mana load balance-nya ini digunakan agar ketika ada klien yang buka situs di realnya ya, di real kenyataannya, misalkan kalau kita sering buka Shopee, sering buka marketplace, kenapa sih dia tuh
ketika ada promo misalkan 11-11, 12-12, si websitenya itu nggak down. Kenapa bisa seperti itu? Karena dilakukanlah pengaturan yang namanya load balance, yaitu adalah pembagian traffic ke beberapa server. Jadi si servernya itu nggak akan down walaupun dia diakses secara banyak. Misalkan satu momen ada yang akses 1.000 user atau 1.000 klien. Ketika buka situsnya itu, webnya tetap bisa dibuka. Karena kenapa? Karena diatur yang namanya load balance-nya. Baik, lanjut saja. Kita langsung ke konfigurasi. Di sini saya coba ganti share screen-nya. Pertama, kita konfigurasi dari sisi networking-nya. Yang pertama, tentunya kita konfigurasi IP address terlebih dahulu. Saya close semua dulu ya, biar enak. Yang pertama, kita minta IP address untuk Ether satunya dengan menggunakan fitur DHCP client. Sebelumnya perangkatnya sudah saya pasangkan semua. Mohon maaf tidak bisa ditampilkan di dalam temu daring karena terbatasnya kamera. Jadi intinya di routernya itu ada dua kabel. Yang pertama adalah Ether 1, di mana Ether 1 dari sumber internet di sekolah kalian masing-masing. Contoh di sini, saya Ether 1-nya sudah meminta IP ke jaringan di sekolah. Nanti dia, kalau di sini mendapatkan IP-nya 172.16.12.90. Kemudian, setelah routernya mendapatkan internet dari interface one atau ini kan interface one ya, kita konfigurasi untuk yang interface mengarah ke servernya. IP address, di mana di sini saya menggunakan interface Ether 2. Untuk servernya sendiri menggunakan networknya 172.16.0.0. Di sini saya pakai untuk jadi gateway-nya 172.16.0.1/24. Kemudian tinggal di apply, oke. Kemudian yang ketiga untuk interface Wi-Fi-nya atau WLAN-nya. Yang pertama pastikan dulu interface WLAN-nya aktif ya. Kalau misalkan dalam keadaan disable seperti ini, tinggal di checklist saja supaya interface-nya enable. Kemudian kita masukkan IP address-nya sesuai dengan soal, yaitu adalah 192.168.0.0/29. Apply, oke. Kemudian, setelah berhasil konfigurasi IP address sesuai dengan soal, mohon diperhatikan IP address ini harus sesuai dengan soal karena untuk penilaiannya ada kesesuaian dengan soal yang harus dikerjakan. Kita konfigurasi IP address yang mengarah ke kliennya menggunakan fitur DHCP server. Untuk interface Ether 2. Nanti tinggal ke menu IP DHCP server, nanti tinggal ditambahkan DHCP setup, nanti pilih interface-nya Ether 2. Di sini karena saya sudah menambahkan interface DHCP-nya di Ether 2, saya coba bikin ini simulasi ya. Misalkan kita buat di Ether 3.
Misalkan 172.16.9.1. Ini ya. Ini hanya simulasi saja ya. Tapi intinya kalau nanti ketika UKK hanya membuat interface Ether 1 dan Ether 2. Ini saya hanya menampilkan bagaimana caranya konfigurasi DHCP server saja. Pilih DHCP IP DHCP server, DHCP setup, pilih interface-nya. Berarti kalau nanti Ether 2, di sini contoh Ether 3, next. IP address space-nya atau network-nya sudah benar. Dilihat gateway-nya sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, next. Kemudian ini adalah range IP yang nantinya akan di-share ke klien atau ke PC virtualisasinya. Benar, 2-254 karena slash 24. Next. DNS servernya diisi. Misalkan di sini menggunakan DNS public 888. Next. List time ini waktu durasi penyewaan IP address-nya. Di sini default aja 10 menit. Next. Nah, berhasil. Setelah berhasil bikin IP DHCP server untuk memberikan IP otomatis kepada klien, jangan lupa juga kita konfigurasi IP firewall NAT-nya. IP firewall NAT masquerade agar si kliennya bisa mendapatkan akses internet. Jadi tambah chain-nya SRC NAT atau source NAT, pilih interface sumber internetnya Ether 1, action-nya adalah masquerade. Kemudian apply, oke. Sebagai informasi, konfigurasi ini berfungsi agar si klien bisa mendapatkan akses internet. Apa sih masquerade itu? Artinya tuh sebagai topeng kalau simpelnya ya. Karena yang dapat internet itu kan interface Ether 1 sumber internetnya. Makanya Ether 2 kan dia IP-nya IP lokal ya. Jadi seolah-olah ditranslasikanlah yang Ether 2 itu sama dengan Ether 1. Jadi dia bisa mendapatkan akses internet. Simpelnya itu kalau masquerade itu ibarat sebuah topeng penyamaran supaya si Ether 2-nya itu bisa mendapatkan akses internet. Disamarkan ke interface yang ada internetnya, yaitu adalah Ether 1. Setelah berhasil bikin NAT-nya, pastikan komputernya sudah dapat akses internet. Saran saya jangan dikonfigurasi semua, tapi setiap konfigurasi yang kita lakukan, kita uji coba. Contoh yang tadi, mohon maaf, terlewat ya. Setelah kita konfigurasi yang Ether 1-nya dapat IP atau tidak dari sumber internet, jangan lupa uji koneksi di sisi perangkat routernya dulu. Kita bisa uji koneksi dengan menggunakan perintah ping google.com replay. Berarti routernya sudah ada internetnya. Sebenarnya sebelum ke Google, kita bisa ping dulu ke gateway-nya ya. Contoh yang Bapak di sini gateway-nya 12.1, replay juga. Ping ke DNS-nya 888, replay. Baru ping ke Google-nya. Ini adalah standar dalam melakukan uji koneksi. Jadi yang pertama adalah gateway-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah DNS servernya. Baru yang ketiga adalah menggunakan nama domainnya. Kenapa sih seperti ini? Karena ketika hasil ping ke gateway-nya bermasalah, maka masalahnya adalah di Ether 1-nya. Bisa jadi dia tidak dapat IP address, sehingga dia tidak bisa connect ke gateway-nya. Kemudian misalkan ping 88-nya nggak bisa hasilnya request timeout, berarti masalahnya di sisi internet providernya biasanya. Kalau misalkan providernya mati, otomatis ping ke DNS aja nggak bisa. Ping 888-nya RTO atau request timeout. Ketika ping ke DNS-nya 88-nya mati, maka otomatis kita nggak bisa buka situs nama domain. Contoh, pinggoogle.com. Kalau misalkan 88-nya down atau RTO, otomatis ketika ping google.com juga pasti down. Sehingga si routernya ini
tidak dapat sumber internet dan tidak bisa di-share ke klien. Jadi yang pertama, saran dari saya ketika kita konfigurasi, jangan konfigurasi semua dulu, tapi konfigurasi step by step, kemudian setiap step by stepnya diakhiri dengan hasil validasi atau hasil uji. Contohnya yang ini ya, uji koneksi. Barulah setelah routernya sudah ada koneksi internet, IP address di interface-nya sudah kita setting, ya. Ini biar nggak pusing ya, ini saya disable saja nih. Ether 1 sumber internet, Ether 2 ke arah PC client virtualisasi, Ether WLAN yaitu adalah untuk koneksi Wi-Fi-nya. Kemudian tadi kita bikin IP DHCP server untuk klien Ether 2-nya atau virtualisasinya. Barulah kita cek apakah komputer kita sudah mendapatkan IP otomatis dari router dan sudah mendapatkan akses internet. Di sini saya stop share dulu. Saya ganti ke share ini. Hasil dari pengaturan apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Biar lebih mudah, di sini saya banyak cara ya, bisa ke CMD, bisa ke control panel. Di sini saya coba ke control panel dulu. Bisa dilihat di sini untuk interface LAN-nya sudah ada internet. Kalau saya klik internetnya ada, kita klik detail, IP-nya sudah satu network 172.16.0.254, gateway-nya 0.1. Berarti dari sisi komputer virtualisasinya sudah dapat akses internet. Kemudian yang ke berikutnya dari sisi jaringan itu konfigurasi Wi-Fi dan konfigurasi hotspot. Saya share lagi untuk ke mikrotiknya lagi. Sama, berarti konfigurasi dulu interface wireless-nya sebagai access point. Kita ke menu wireless, Wi-Fi interface, klik WLAN 1. Modenya karena dia menjadikan access point, maka berubah menjadi AP bridge. Yang harus diganti, ini bandwidth-nya, misalkan BGN agar setiap device bisa terkoneksi ke Wi-Fi kita. Kemudian di sini memberikan nama SSID. Ya, SSID-nya misalkan di sini UKK nama kamu. Di sini karena di soal tidak ada ketentuan, bisa nanti mungkin bisa ditanyakan ketika hari H sesuai dengan pengujinya. Simpelnya aja kita buat UKK strip spasi nama kamu. Kalau sudah dikonfigurasi menggunakan AP bridge, barulah kita konfigurasi karena menggunakan fitur hotspot ya ke IP hotspot. Kemudian kita tambahkan di menu server hotspot setup, pilih interface-nya berarti WLAN 1, next. Nah, di sini juga sarannya jangan langsung di next, tapi dibaca terlebih dahulu. Karena kalau langsung di next, ternyata ada yang salah, nanti troubleshooting-nya agak ribet atau agak pusing. Makanya step by step harus kita lihat. Nah, query network sudah di checklist, networknya 0.029 benar, next. Sebentar, saya lihat dulu addressnya ya. 72.16.168.009. Export setup, interface WLAN 1. Sementara sepertinya ada yang salah di pengaturan ini. WLAN
192.168.0 titik. Ya, salah maaf. Harusnya 0.1.129 ya. Play, oke. Baru kita bikin lagi IP hotspot, server, hotspot setup untuk interface 91. Next. Benar, gateway-nya 01, IP interface WLAN-nya, next. Rank-nya 2 sampai 6, benar, next. SSL-nya non, next. SMTP-nya juga tidak kita gunakan, makanya 000. DNS server-nya 888, benar. Di sini nama login untuk hotspot-nya, misalkan nama kamu UKK hotspot .lokal misalnya. Kemudian tinggal di next. Di sini kita bikin akun admin dulu aja untuk tes akun Wi-Fi-nya sudah berhasil atau enggak. Kemudian kita bikin akun untuk 2 akun. Yang pertama Gues, yang kedua adalah apa namanya admin. Gues dan staff. Kita bikin user tambah di sininya name-nya berarti Gues. Passwordnya tadi 4321. Play oke. Sebelum kita nambahkan yang satu lagi, kita bikin profile dulu ya, user profile tambah karena ada pembatasan akses. Misalkan ini untuk akun Gues, di mana share usernya 1, di sini limitasinya diminta di limit sebesar 2 Mbps. Berarti kita limit sebesar 2 mega, 2M, 2M. Play oke. Bikin juga user profile untuk yang stop dengan limitasi kecepatannya 5. Misalkan namanya stop, servernya 1, di sini 5M. Kalau nanti diminta share usernya unlimited, tinggal di ini aja ya, tinggal di cek apa namanya, diklik kolomnya biar jadi 0. Tapi di sini kita coba satu saja. Play, oke. Setelah bikin profile, baru kita bikin user yang tadi ya. Seperti tadi caranya, guys. Yang harus dirubah adalah profile-nya. Kita ganti ke guys. Play, oke. Kita tambahkan lagi untuk yang stop, di mana passwordnya 1234. Untuk profilnya berarti kita ganti ke profil start. Apply, oke. Konfigurasi hotspot sudah selesai. Nanti untuk konfigurasi firewall aksesnya di akhir saja setelah servernya kita buat atau kita bangun. Di sini saya stop share dulu ya. Kita ganti ke tampilan uji coba hotspot. Yang pertama, pastikan dulu connect ke WiFi SSID yang kita konfigurasi. Jadi namanya Jaki, nama DNS-nya itu Jaki Strip Hotspot.lokal. Saya coba share screen lagi ya. Sebelumnya mohon maaf karena kita menggunakan mode daring,
Jadi agak share screen-nya agak lumayan ribet juga karena konfigurasinya. Nah, setelah berhasil connect ke WiFi, maka otomatis kalau berhasil nanti dia ini ya ada form login. Karena kan hotspot itu kan memberikan akses internet menggunakan fitur login. Nanti kita coba saja akunnya, misalkan kita coba yang start saja. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Berhasil connect. Berarti untuk yang konfigurasi WiFi-nya sudah selesai. Hotspotnya nanti tinggal konfigurasi dari sisi firewall-nya saja. Baru kita lanjut ke konfigurasi servernya. Semoga 30 menit ke depannya saya bisa menjelaskan secara simpel ya. Saya izin share screen untuk ke VirtualBox. Share. Intinya, karena tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa kita menggunakan dua VM atau virtual machine. Yang pertama adalah gunanya buat DNS server, yang kedua gunanya untuk sebagai web server atau load balance server menggunakan Docker. Di sini yang mau saya sampaikan yang pertama adalah untuk proses instalasinya, mohon maaf tidak saya praktikkan ya karena waktunya terbatas juga. Jadi di sini misalkan kita udah menyiapkan OS-nya, OS Debian-nya, atau bisa juga kalau mau pakai Ubuntu juga nggak apa-apa sebenarnya, sesama Linux juga nggak ada bedanya. Di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox karena kita menggunakan aplikasi VirtualBox maka pengaturan jaringannya jangan dilupakan ke menu setting di mana pengaturan jaringannya, networkingnya itu supaya satu network dengan komputer kita atau host kita yang tadi terkoneksi ke interface server 2, maka kita ganti ke bridge adapter. Ininya dipilih interface dari jaringan Ethernetnya atau LAN-nya. Jangan sampai malah ke interface WiFi. Nanti malah IP-nya tidak satu network. Begitu juga dengan yang di VM keduanya ya, sama saja. Jadi VM1 sama VM2 konfigurasi dasarnya sama saja, yang membedakan hanyalah isi dari kontennya. Lanjut, kita bahas ke server pertama. Di sini biar tampilannya enak, saya pakai putih buat nge-remote-nya. Jadi pertama kita konfigurasi server pertama dulu. Di sini share. Yang pertama tentunya konfigurasi IP address dulu. Kalau ini saya perbesar terlebih dahulu agar kelihatan komentarnya. Untuk yang paket 2 ini sendiri, karena dia full dominant server, saran dari saya sih tidak boleh menghafal konfigurasi, harus bisa memahami. Makanya kalau menurut saya untuk anak TKJ itu harusnya pahamnya itu konsep dan config. Jadi yang pertama harus dipahami adalah konsepnya terlebih dahulu, baru kita bisa konfigurasi. Karena percuma kalau kita bisa konfigurasi, tetapi kita nggak paham konsep. Kalau misalkan ada trouble di konfigurasinya, kalau kita nggak paham konsep pasti bingung. Tetapi kalau kita paham konsep, ketika ada trouble di konfigurasinya, insya Allah itu memudahkan kita. Cara konfigurasi IP address-nya di sini karena kita menggunakan Debian, tinggal ke nano, kemudian etc, spasi etc, network, interface. Sebentar, ini ya. Ini biar bentar ya. Ini karena agak ribet di seperti.
di mana ini takutnya saya salah share, saya ulangi lagi share-nya. Karena kita server itu menggunakan IP statik, yang harus diatur adalah pengaturan jaringannya di sini ya. Low, Hotplug, and VNOS 3. Biasanya awalnya tuh kayak gini. Inetnya tuh DHCP awalnya, tinggal diganti aja jadi statik. Masukin script address, spasi, IP servernya berapa, sesuai dengan soal. 72.16.101.124. Kemudian gateway-nya adalah 172.16.1. Tambahkan DNS-nya 8844 di DNS public supaya si servernya bisa ada internet. Kemudian setelah konfigurasi internet IP address-nya sudah selesai, di save, di restart etc init.systemctl restart networking. Setelah di restart, kalau berhasil, kita uji dengan menggunakan perintah IPA. Kalau IPA-nya dicek, pasti IP-nya otomatis harusnya ke 172.16.0.101. Setelah konfigurasi IP selesai, konfigurasi basic selanjutnya adalah uji koneksi. Yang pertama, ping dulu ke gateway-nya, contoh ke 16.1, karena gateway-nya no set. Ping 16.0.1, reply. Ping ke DNS, ping 888, reply juga. Baru ping ke menggunakan Google. Sama ya, reply. Reply juga. Setelah servernya ada internetnya, saran saya rubah repositori servernya ke server lokal supaya download paket-paketnya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan repositori server luar. Repositori itu apa sih? Simpelnya adalah sebuah, kalau menggunakan bahasa sehari-hari, dia tuh ibarat gudang, di mana gudangnya itu isinya adalah aplikasi-aplikasi yang nanti kita butuhkan. Misalkan DNS, kita ngambil aplikasinya ke repositori itu. Mau nginstal web server, kita ngambilnya ke repositori itu. Cara rubah repositorinya, tinggal ini saya clear screen dulu. Nano etc apt source list, enter. Kemudian awalnya itu yang atas ini tuh gak dipagerin ya, semuanya nyala. Untuk menonaktifkan repository luar tinggal dikasih pagar di depannya, tinggal kemudian paling bawah kita tambahkan repository lokalnya. Contoh di sini menggunakan repository Kartolo SBY. Setelah ditambahkan repositorinya sudah ditambahkan, kita save, kita update si OS-nya, apt-get update. Apt-get update, nanti otomatis servernya melakukan update sesuai dengan repository yang kita pilih. Kemudian lanjut ke tahap instalasi paket. Di sini karena SSH-nya sudah terinstall, biasanya otomatis kalau misalkan kita nginstal Debian dari awal, SSH-nya otomatis terinstall ya, karena bisa kita milih di tahap awal. Jadi yang perlu kita install adalah DNS, kemudian FTP, kemudian jika SSH-nya belum terinstall juga bisa diinstal juga. Cara nginstalnya gimana? Tinggal apt-get spasi install, spasi nama paketnya. Contoh, DNS berarti kita nama paketnya band 9 spasi FTP Pro FTPD. Di sini kita menggunakan Pro FTPD. Ini pilihan ya. Bisa pakai Pro FTPD, bisa pakai VS FTPD, tergantung nyamannya di konfigurasi yang mana. Kemudian kita install, cukup ya. Ini karena saya SSH. Kalau SSH itu open SSH server biasanya. Tinggal di enter. Nanti proses instalasinya lagi berjalan. Tunggu sampai proses instalasinya selesai.
Kalau sudah, barulah kita konfigurasi. Atau kita bisa pastikan ini etc ini tt SSH status running ya. Kalau yang Pro FTPD tinggal diganti aja, berarti init.nya jadi Pro FTPD. Sudah keinstall juga. Yang sekarang kita ganti port SSH-nya sesuai dengan soal. Jadi paket SSH-nya sudah terinstall, kita gantilah si port SSH-nya menjadi 2025. Caranya tinggal buka pengaturannya. Simpelnya, kalau mau apa namanya memahami Linux ya, sebenarnya setiap konfigurasi ada di folder etc. Jadi tinggal nano spasi. Ini terserah ya, bisa pakai VI, bisa pakai Pico, bisa pakai Nano. Tergantung sehari-harinya pakai konfigurasi text editornya menggunakan yang mana. Di sini saya pakai Nano. Nano etc sebentar. Nano spasi etc ssh sshd config. Sebenarnya nggak perlu dihafal juga, bisa pakai bantuan tombol tab di keyboard. Jadi misalkan ketik ss, tinggal di tab sshd config, tinggal di tab aja, tinggal di enter. Nanti otomatis ke pengaturan si SSH-nya. Ini saya share screen lagi ya, takutnya berubah share screen-nya tadi soalnya minimize. Apa yang diganti? Yang diganti hanya ini aja. Awalnya itu portnya tuh gini. Karena defaultnya kan 22 ya. Cara gantinya tinggal dihapus pagarnya, digantilah ke port berapa. Contoh 2025. Bisa. Tinggal diganti saja ya. 2025-nya, 2003-nya ke berapa. Di sini contoh saya ke 2023. Kalau sudah, tinggal di save. Ctrl X, Y, enter. Baru di restart service-nya. etc init.d ssh spasi restart. Restarting SSH. Harusnya oke. Nanti tinggal uji coba menggunakan aplikasi SSH client. Bisa di CMD, bisa di putih juga bisa. Kalau saya di sini menggunakan putih. Ya. Atau di sini coba saya share screen lagi. Gimana cara remote pakai putihnya. Saya share screen atau lewat CMD aja ya, bisa juga. Saya share screen ke CMD dulu. Share screen ke CMD. Caranya tinggal ketikkan perintah SSH, spasi nama username-nya apa. Kalau saya username-nya Debian. Add IP servernya berapa? 72.16.0101. Min P port SSH-nya berapa? Contoh sih 2023. Nah, tinggal are user to want to continue connect. Yes. Tinggal masukin passwordnya. Di sini Debian. Berarti sudah berhasil mengganti port dari SSH-nya. Kemudian untuk si konfigurasi SSH sudah selesai, kita lanjut ke konfigurasi DNS. Sebelum ke DNS, mungkin kita biar mudah kita konfigurasi si FTP-nya dulu. DNS-nya terakhir. Kita balik lagi ke putihnya. Sama untuk konfigurasi FTP tadi udah diinstal FTP-nya pakai Pro FTPD. Kita konfigurasi dulu si FTP-nya. Caranya tinggal masuk ke direktorinya atau langsung ke pengaturan Pro FTPD-nya. Sama kayak SSH nano spasi etc spasi Pro FTPD. Nah, yang membedakan adalah ini posisi direktori keduanya, nama paketnya. Kan kalau SSH nama paketnya SSH makanya etc SSH.
Kalau misalkan dia Pro FTPD, maka kita masuk ke directory Pro FTPD. Nama file konfigurasinya proftpd.com. Tinggal di enter. Apa yang harus dirubah? Yang dirubah yang pertama adalah ini. Server name-nya. Server name-nya awalnya itu 127.00.1, kamu ganti dengan IP servernya. Di sini 172.16.0.101. Kemudian juga cari untuk yang pengaturan agar dia hanya bisa buka di direktori masing-masing di bagian ini, default root. Awalnya tuh di pagar, tinggal dihapus saja pagarnya, default rootnya. Atau cara simpelnya, kalau misalkan nggak mau nyari kata-katanya di mana, di sini ada ini, ada menu apa namanya cari, where is. Tinggal tekan aja ctrl-w, nanti kamu ketik default root. Default root. Pasti nanti di enter, otomatis diarahin ke line yang mau kita cari. Tinggal dihapus pagarnya. Kalau sudah, ini portnya 21. Jadi yang dirubah itu hanya ini server name-nya diganti sama kita ya. Jadi IP servernya. Kemudian kalau misalkan mau mematikan yang IPv6-nya tinggal dikasih pagar aja di sininya. Awalnya awalnya tuh dia on, off. Kita ganti jadi off atau enggak dipagerin aja di depannya. Jadi pagerin yang IPv6, ganti server name-nya, sama tadi default root-nya dihapus pagernya. Jadi si user itu hanya bisa masuk ke direktorinya sendiri. Ini kalau udah ctrl-x ya, enter ya. Kalau udah sama seperti SSH, setiap ada perubahan konfigurasi kita harus restore konfigurasinya. etc init.d ssh maaf pro ftpd restart di restart sudah tidak ada masalah. Diminta kita membuat akun, yaitu adalah UKK, passwordnya 123. Di sini kita buat akun, cara buat akunnya gampang, tinggal bikin user baru di Linux-nya, bisa menggunakan perintah add user. Misalkan di sini karena yang UKK-nya udah saya buat sebelumnya, di sini kita misalkan kita buat akunnya namanya TKJ. User TKJ, tinggal dimasukin passwordnya, misalkan 123. 123. Di sini enter the new value, tinggal di enter-enter aja ya. Boleh diisi, boleh enggak. Ini hanya identitas-identitas saja. Apakah pengaturan sudah benar? Tinggal pilih yes. Sudah bikin user, sudah berhasil. Caranya berhasil atau enggak, sebenarnya banyak cara. Bisa ke, ini kan di sini katanya sudah berhasil create home directory cd home tkj. Kita pindah aja ke cd home ls. Nih, berarti ini. Kita udah berhasil bikin akun tkj. Sebelumnya juga saya udah bikin akun yang namanya UKK. Jadi cara bikin akun UKK-nya sama kayak yang saya bikin akun tkj-nya ini. Barulah setelah berhasil bikin akun, kita uji coba di sisi FTP kliennya. Saya stop share. Kita buka aplikasi FTP client, yaitu adalah bisa pakai FileZilla, bisa pakai Windows SCP, banyak ya. Di sini saya alihkan ke FileZilla terlebih dahulu. Di sini untuk uji coba pertama, karena kita belum konfigurasi DNS, hostnya masukkan 172.16.0101, yaitu adalah IP dari si servernya. Masukkan username-nya, UKK, masukkan passwordnya 123. Portnya defaultnya 21, bisa diisi, bisa enggak. Tinggal di enter aja, maka otomatis harusnya berhasil nih, berhasilnya. Contoh di sini saya coba upload data ini. Misalkan ini deh, saya upload form data SKK. Upload. Berhasil sukses ya, di sini successful. Kita coba balik stop share.
Kita balik lagi ke servernya, apakah data yang saya upload sudah ada atau belum. Karena ada di UKK, masuk ke folder UKK, LS. Ada ya, tuh, form data siswa SKK Bonet 2024. Berarti FTV-nya sudah berhasil. Yang terakhir, untuk yang di server pertama adalah konfigurasi dari sisi DNS servernya. Yang pertama, kita berarti pindah ke direktori DNS, cd, etc, nama paketnya bind. Ini saya clear screen. Kita ls dulu, kita lihat isi direktorinya. Ada banyak konfigurasi ya. Yang pertama, kita petakan dulu untuk nama domainnya di file named.com default zone. Tinggal menggunakan nano named.com default zone. Sini. Nah, supaya nggak pusing, sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya nggak usah ketik semua, tapi di copy aja dari rule yang atas. Apa yang kita buat ini? Jadi yang kita buat adalah bikin zone baru, dua zone. Zone pertama adalah buat nama domain. Ini adalah gunanya buat menerjemahkan nama domain ke IP. Untuk yang keduanya zone reverse ya. Jadi ini tuh untuk yang kalau kita kasih komentar ini adalah zone forward yang menerjemahkan domain ke IP. Ini untuk yang reverse. Nih, cara copy paste-nya tinggal di blok aja ininya. Blok, nanti tinggal diklik kanan di bawahnya. Nama John-nya ini sesuai dengan soal uktkj.net, tipe master, filenya etc by dbukk. Ini tergantung file penamaannya, bisa apa aja. Misalkan di sini kita ganti aja biar bareng-bareng ya. dbukk.tkj misalkan. Reverse-nya, tipenya master, membedakan ini ya. Nama John-nya, dia sesuai dengan ketentuan DNS 192.ANDR apa, filenya di mana. Ini lokasi lokasi file John-nya di mana. Di sini etcbndbukktkj, yang ini untuk yang db192, db192. Ctrl X, Y, Enter. Kita sekarang konfigurasi di John forward-nya. Caranya, biar nggak ngetiknya banyak, kita copy aja dari file db forward sebelumnya. Cara perintahnya cp db titik lokal spasi tadi namanya db ukk tkj. Untuk yang reverse-nya sendiri cp db 127 spasi db 192. Jadi yang ini file template yang ada di server kita copy untuk file yang baru. Ini db192 dan db1 ukk.tkj. Karena kita baru mengcopy, baru kita konfigurasi untuk db ukk.tkj-nya, nano db ukk.tkj. Di sini ya. Awalnya kayak gini. Yang pertama, localhost-nya diganti dengan nama domain kita. Cara cepatnya di sini ada tombol replace. Tinggal ketik ctrl backslash apa yang mau kita ganti localhost. Kita ketik enter, kita ganti jadi ukk.tkj.net. Enter, pilihnya yang berarti yang al. Otomatis kerubah. Tinggal kita sesuaikan dengan soal. Berarti di sini IP-nya 172.16.0.102 ya. IP web server kita sebelahnya. Kan kalau ini kan 0.101. Apa yang harus ditambahkan di sini? Tadi di soal diminta untuk recordnya, kita lihat dulu soalnya. Untuk record domainnya www.ukk, arahkan ke web. Jadi kita tambahkan www in a
ke web ya 72.16.0.102. Kita bikin FTP in A ke server kita sendiri yang pertama 16.0.101. Satu lagi diminta menambahkan untuk www udah. Oh, ini FTP-nya minta diarahkan ke ini. Ke menggunakan alias atau cinem. Maaf, terbalik ya. Masih in cinem. A. Cinem-nya berarti ke itu ya. Berarti ini maaf ya 101. Kita arahin webnya aja yang www-nya ke 102. Ctrl X, Y, enter. Nah, kemudian kita konfigurasi yang DB192 untuk yang request DB192. Sama ya caranya tadi ya, localhost-nya kita ganti ke nama domain ukktk.net dengan cara yang sama. Paling yang ditambahkan ini ya. Ini sesuai dengan IP servernya. Berarti tadi ukktk itu IP-nya 102, ini juga 102. FTP-nya kita ganti ke 101. In PTR, pointer record. Kalau sudah, kita save, kita X, Y, enter. Kemudian NanoDB. Ya benar. Ini agak maaf, salah. Coba. Ini bisa pakai cinem, bisa pakai A. Kalau pakai A, ini sebagai informasi ya, tinggal diganti aja in A 72.16 0 titik 101. Kalau diminta dipakai A, tinggal diganti A. Kalau minta nantinya dipakai cinem juga bisa diganti cinem. Cinem itu alias. Ctrl X, Y, enter. Setelah bikin dua file, udah kita konfigurasi. Yang pertama, kalau menurut saya ada perintah yang sangat berguna, itu ada name check John. Kita cek apakah pengaturan tersebut ada yang salah atau enggak. ukktj.net, filenya berarti di db ukktj. Oke, berarti tidak ada masalah. Begitu juga yang untuk yang reverse-nya. Kita lihat dulu nama file di reverse-nya itu apa tadi, biar cepetnya, karena waktu terbatas ini. John-nya. Name check John. Filenya di db192. Oke juga, berarti gak ada masalah. Kemudian terakhir untuk pengaturan DNS, konfigurasi dari sisi forwardersnya agar si kliennya bisa internet juga, tinggal nano named.con.option. Nih, forwardernya tinggal dihapus, awalnya tuh kayak gini, tinggal dihapus aja. Ini juga dihapus, isikan DNS-nya 8888, DNS Google-nya. Ini bisa pakai DNS public. Disarankan pakai DNS public ya, bisa pakai 88, 8844 atau 111. Kalau udah tinggal di save, Ctrl X, Y, enter. Kalau sudah ini di restart DNS-nya etc init.d dan 9
sistemctl restart bench 9. Baru kita uji coba dari sisi servernya dulu ya. Kita ganti dulu ethernet@chadisop.com. Kita tambahkan name server di atas. Bisa kita itu 72.16.0.101 save. Kalau kita ns2cup ke ukk.tkj.net sudah berhasil. Dia diarahkan ke 102 server yang kedua. Kalau ke FTP ke 101 benar. Kalau yang www juga sudah benar ke 102. Server satunya udah selesai. Udah beres semua, tinggal lanjut ke server 2. Stop share. Untuk ke server 2-nya coba saya semoga 5 menit atau 10 menit beres. Di sini saya bagi share screen lagi untuk yang server 2. Intinya untuk yang server 2 pertama harus nginstal si dockernya dulu. Untuk cara nginstal dockernya teman-teman bisa lihat referensi di web resminya di Docker cari install Docker. Di sini tidak akan saya tampilkan, mohon maaf karena terbatasnya waktu juga cara nginstalnya. Simpelnya kalau mau tahu cara nginstalnya, tinggal ke web browser aja. Nanti teman-teman bisa diketikkan ini. Misalkan install Docker nih. Di dokumentasi web resmi Dockernya ada ya, sesuai dengan ininya, sistem operasinya. Bisa Ubuntu, Debian, dan sebagainya. Di sini ada di bawahnya cara-caranya. Nih, yang ini. Teman-teman bisa mengikuti referensi yang ini. Atau sebenarnya di web browser di internet juga banyak ya, dari referensi yang orang Indonesia buat juga ada. Untuk yang resminya juga ada. Paling terakhir ini saya coba jelasin gimana cara bikin kontainernya ya. Di sini saya share screen lagi, mohon maaf. Mohon maaf ya, share screen-nya jadi bolak-balik karena memang untuk ditemu daring ini untuk simulasi praktik agak lumayan ribet. Misalkan ini Dockernya udah keinstall. Tinggal cek aja etc ini.d Docker status. Dockernya udah ada. Kemudian kita tinggal bikin masih kita bikin dulu si directory sesuai dengan soalnya di namanya Docker volume ya. Di sini cd home misalkan karena saya akunnya Ubuntu www Ubuntu dulu deh. Kita lihat dulu directory. Nah, kita bikin directory buat webnya www. Kita masuk ke directory www-nya untuk bikin script HTML-nya. Jadi ini tuh menggunakan jadi si kontainer 1 dan kontainer 2 nanti menggunakan script yang ini. Nano index.html. Kita bikin aja misalkan menggunakan H1 UKK TKJ 2025. H1. Kemudian kita save. Barulah kita bikin si kontainernya. Di sini banyak cara. Contoh di sini kita menggunakan kontainer Nginx ya. Pertama kita download dulu Nginx-nya, Docker pull Nginx. Simpelnya sih bedanya Docker sama VM ya. Kalau VM itu dia lebih berat. Kalau
Docker itu lebih ringan karena si Docker ini dia sistemnya itu berbeda dengan VM. Kalau VM itu ibarat menggandakan komputer dari hardware-nya. Kalau si Docker itu dia virtualisasinya dalam sisi sistem operasinya, makanya dia lebih ringan. Kemudian kita lihat lagi Docker image. Sudah ada di sini Nginx ya, image-nya. Iya, mohon maaf juga karena terbatasnya waktu, saya nggak bisa jelasin detail perihal apa itu Dockernya ya. Tapi teman-teman bisa cari referensinya di internet banyak banyak banget karena Docker ini udah dipakai di setiap perusahaan. Karena kenapa? Karena dengan Docker kita nggak perlu banyak server fisik yang banyak. Kita perlu satu server, kemudian kita bisa membuat beberapa server di dalam satu server itu. Setelah itu kita buat kontainernya menggunakan perintah Docker. Ini mohon maaf saya clear dulu biar posisi di atas ya. Docker run min it. Intinya perintah yang saya ketikkan ini kita bikin server atau menggunakan metode kontainer di mana nanti webnya itu portnya kita expose di port 8001. Ini port web 80 HTTP. Kita kasih nama kontainernya web 1 minv. Nanti si scriptnya kita menggunakan tadi yang kita buat tadi di home Ubuntu. Sini mohon maaf agak lama tadi. Home Ubuntu www titik 2 user share Nginx HTML. Ini lokasi default HTML di Nginx itu di user share Nginx HTML, nama image Nginx. Sudah berhasil, tinggal docker ps-a untuk melihat kontainernya sudah terbuat atau belum. Ini sudah ya, web 1. Yang bikin yang keduanya juga sama, tinggal ganti aja nama kontainernya jadi web 2 di sini, web 2. Volumenya masih sama juga, sama ganti portnya sesuai dengan soal 8002. Kalau udah tinggal di save, tinggal di enter lagi proses buat kontainernya. Tinggal di docker ps-a. Sudah ada web 1 sama web 2. Kalau udah berhasil, kita uji coba buka situsnya menggunakan port yang tadi kita expose. Kita share screen-nya, kita rubah ke web browser. Kita buka IP server keduanya 72.168.8001. Sudah berhasil. Buka KTK 2025. Satu lagi 172.16.0102.8002. Sudah juga berubah 2025. Berarti bikin web servernya sudah selesai. Lanjut kita konfigurasi terakhir, yaitu adalah konfigurasi load balance-nya. Kita balik lagi ke server website-nya atau server keduanya. Mohon maaf lagi, saya share screen lagi. Kedua. Yang pertama, pastikan servernya udah keinstall Nginx-nya, karena di sini kita load balance-nya pakai Nginx. Misalkan Nginx-nya udah keinstall ya. Kita masuk pengaturan load balance-nya etc nginx config.d. Nanti kita bikin file baru, misalkan namanya nano.lb.conf. Di sini konfigurasinya seperti ini teman-teman. Upstream backend, server pertama atau kontainer pertama tadi portnya kita ganti ke 8001, yang kedua adalah 8002. Di sini listennya webnya pakai HTTP 80, server name-nya artinya 102, nama domainnya tadi ukk.tkj.net.
Intinya backend ini adalah jumlah server yang ada yang tadi kita buat. Kalau misalkan servernya ada 3, bisa tambahkan lagi di bawahnya perintah yang sama seperti ini. Kalau sudah tinggal di save. Di sini ada proxy pass backend ini balik lagi ke sini. Di save, kita cek engine x min t apakah ada yang salah atau enggak. Berhasil, baru kita restart etc ini.d engine x restart. Sudah berhasil semua, baru kita buka di sisi web browser. Nah, sebelumnya teman-teman, karena pertama kita buka pakai IP dulu ya. Kalau kita buka, maka tampilannya UKK TKJ 2005. Kemudian yang terakhir, kalau pakai nama domain, maka otomatis si komputer kliennya juga harus diganti dulu DNS-nya, mengarah tambahin DNS ke UKK TKJ. Tambahin IP DNS-nya. Buka IP DNS-nya berarti 172.16.0.101. Mungkin teman-teman juga udah mengerti ya untuk menambahkan IP DNS manual di komputer. Ini biar nggak terlalu lama, makanya mohon maaf tidak bisa saya sampaikan. Nanti tinggal dibuka di sisi kliennya menggunakan nama domain. Ini karena kalau saya ganti DNS nantinya adalah Zoom-nya mental atau keluar, mungkin penjelasannya hanya sampai sini aja. Intinya nanti tinggal kliennya tinggal ganti DNS servernya pakai IP server DNS-nya, nanti otomatis komputer kliennya udah bisa buka situs menggunakan nama domain. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa di kolom komentar atau bisa langsung. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan lagi ke panitia Bonet. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak materinya atas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zaki ya, rekan-rekan. Ini materinya tentunya sangat bermanfaat sekali untuk adik-adik yang akan melangsungkan kegiatan UKK nanti supaya lebih siap ya. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui kolom chat ataupun raise hand untuk diskusi langsung. Atau jangan-jangan sudah pada praktek ya? Udah langsung ngoprek ya Pak Jaki. Iya. Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti rekan-rekan bisa lanjut diskusi bersama gurunya masing-masing, atau apabila ada kendala dengan sistem pandu digital, boleh menghubungi kontak WhatsApp yang tercantum ya di sistem pandu digital pada saat rekan-rekan mengakses link event. Kalau gitu kita langsung ke sesi foto bersama untuk dokumentasi. Silakan diaktifkan kameranya. Baik, dari tim panitia akan bantu capture sebagai dokumentasi. Sudah siap? Kita mulai capture ya. Kita hitung 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kita mulai? Oke, silakan. Kameranya bisa diaktifkan atau rekan-rekan bisa maju ke depan kameranya ya supaya lebih terlihat. Kita mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk sesi dokumentasi sudah dibantu oleh panitia. Selanjutnya, teman-teman, kita mengingatkan supaya seluruh peserta melakukan post-test ya. Silakan dicek untuk kolom chatnya, sudah dikirimkan token untuk post-test webinar dan juga post-test workshop 4 atau TJKT. Silakan dicatat dan digunakan tokennya, jangan sampai keliru ya, karena setiap post-test itu tokennya berbeda-beda. Silakan diisi, kemudian apabila rekan-rekan berhasil, maka akan mendapatkan sertifikat pandu digital.
Sebagai informasi juga bahwa pemaparan yang disampaikan oleh Pak Zaki tadi sudah kami rekam, yang nantinya rekan-rekan bisa mengakses ulang di LMS Bonet ya, untuk para peserta UKK. Kalau begitu, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita, Pak Zaki, Terima kasih atas Mbak. materinya. Sangat bermanfaat sekali untuk kita, khususnya adik-adik, dalam mempersiapkan UKK nanti. Dan juga terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan sampai dengan akhir ini. Kami doakan mudah-mudahan kegiatan UKK-nya berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kami dari panitia memohon maaf apabila ada kesalahan dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.